menjelaskan tentang siapa Laut Cina Selatan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Nah, dalam sejarah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, usaha Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak akhir tahun 1980-an pasca insiden perebutan Karang Johnson antara Tiongkok dengan Vietnam. Pada tahun 1988, Indonesia berusaha menggunakan jalur dua diplomasi, yaitu jalur dua track to diplomasi untuk mendudukkan para pihak terkait satu meja. Kala itu Indonesia menggandeng sponsor dari Kanada melalui Canadian International Development Agency atau CIDA dan British Columbia University dengan mengadakan lokakarya yang disebut dengan The Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea. Pertemuan pertama diadakan pada tahun 1990 dengan menghadirkan semua negara pengklaim kepulauan Spratly, termasuk itu juga Tiongkok, untuk menghindari kekhawatiran pihak Tiongkok terhadap persekutuan negara-negara anggota ASEAN. Indonesia juga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut itu bersifat informal. Selain itu, Taiwan juga bersedia hadir karena dianggap sebagai pihak tersendiri. Pertemuan itu bersifat multilateral, diadakan satu tahun sekali dan pada perkembangannya dihadiri oleh seluruh anggota ASEAN. Nah, dalam upaya memberi sumbangsi saran dan pandangan teknis mengenai proses negosiasi, banyak yang mengira bahwa lokakarya tersebut itu merupakan bentuk mediasi Indonesia. Padahal lokakarya tersebut ini lebih merupakan fasilitasi fasilitasi Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan rasa saling percaya antara para negara pengklaim. Nah, dalam konsep mengenai intervensi pihak ketiga, langkah Indonesia itu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai konsiliasi. Seperti contohnya Indonesia ini sebagai pihak yang dipercaya oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa Laut Cina Selatan. Indonesia itu menyediakan sumbangan, tapi sumbangannya ini berbentuk komunikasi informal kepada aktor-aktor konflik dalam rangka mengidentifikasi isu dan menurunkan ketegangan serta mendorong interaksi langsung dalam bentuk lokakarya. Nah, setelah 10 tahun kesepakatan sponsor dengan pihak Kanada berakhir, posisi sponsor kemudian digantikan oleh Tiongkok dan Taiwan. Perubahan sponsor ini membawa implikasi besar, yaitu kayak perundingan yang bersifat multilateral diubah menjadi bilateral. Lalu akibatnya itu banyak negara-negara yang bersengketa, negara-negara yang tidak langsung bersengketa lah, contohnya banyak negara-negara yang tidak langsung bersengketa, termasuk Indonesia juga. Nah, tidak termasuk terlalu jauh terlibat dalam setiap proses perundingan. Namun demikian juga salah satu hasil dari upaya pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan ini adalah tercapainya kesepakatan berupa Declaration of the Conduct of the Parties in the South China Sea pada tahun itu, kalau nggak salah 2002. Tapi Indonesia itu harapan selanjutnya itu pengennya itu tercapainya Code of Conduct antara pihak-pihak yang bersengketa yang melalui mekanisme hukum dan ganjaran. Nah, kalau saya simpulkan dari pembahasan saya tadi itu, upaya pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa yaitu dengan membahas adanya dua faktor, yaitu mengenai faktor militer dan faktor ekonomi, di mana risiko kerugian yang akan dialami jika Laut Cina Selatan ini menjadi ajang pertempuran militer sangatlah besar. Mengingat jalur ini digunakan untuk lalu lintas energi dan perdagangan negara-negara dan pandangan negara di sekitar kawasan. Nah, dua faktor tersebut ini sebenarnya diharapkan menjadi media dan pembangunan untuk kepercayaan, seperti trust building yang dapat digunakan Indonesia untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa. Nah, kini
Kini target yang perlu dicapai Indonesia hanya satu, yaitu mewujudkan aturan main atau Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Oke, sekian dari saya, Sarjana Selita Mulan. Makasih. Jadi gini teman-teman, jika melihat latar belakang konflik yang terjadi saat ini di kawasan Laut Cina Selatan, inti permasalahannya adalah terjadi saling klaim kepemilikan atas beberapa fitur pulau-pulau kecil, terumbu karang dan pulau karang yang seluruhnya tidak berpenghuni dan hanya 2 pulau utama yang menjadi perhatian beberapa negara pantai sekitarnya, yaitu Pulau Spratly dan gugusan Pulau Paracel yang saling tumpang tindih. Dalam kawasan Laut Cina Selatan, khususnya di antara gugusan pulau-pulau dan terumbu karang, terdapat kandungan cadangan minyak dan gas bumi yang cukup besar. Selain itu, kawasan LCS juga menjadi sangat strategis ditinjau dari sisi jalur transportasi untuk pelayaran internasional, khususnya untuk angkutan minyak bumi dan gas yang menyambungkan 2 samudra, yaitu Samudra India dan dengan Samudra Pasifik. Penyelesaian sengketa ini memerlukan pendekatan diplomatik yang hati-hati, kerjasama regional, dan kepatuhan terhadap hukum internasional untuk memastikan stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dilewati untuk menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan ini. Salah satunya adalah ketegangan militer. Peningkatan militerisasi oleh Cina dan negara-negara lain di wilayah tersebut meningkatkan resiko konflik. Lalu, teman-teman, kepercayaan dan komitmen, ada masalah dengan kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa dan komitmen terhadap solusi damai. Salah satu upaya penyelesaian dari sengketa Laut Cina Selatan ini adalah negosiasi bilateral dan multilateral. Negara-negara yang terlibat seringkali mencoba menyelesaikan sengketa melalui perundingan bilateral dan multilateral. ASEAN memainkan peran penting dalam mediasi. Sengketa Laut Cina Selatan juga melibatkan beberapa negara ASEAN. Salah satunya adalah China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Inti dari sengketa ini adalah klaim atas berbagai pulau, karang, dan wilayah perairan yang memiliki strategis dan ekonomi yang signifikan. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya Jasina Mira. Saya Ignatius Kristanto Mayo. Mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen juga. Maafkan kami bila ada kesalahan.